filenya, file yang dapat diupload, dapat berbentuk dokumen maupun PDF dengan, ukuran tidak melebihi 10 MB ya Bapak Ibu. Jadi maksimal untuk ukuran, eee, proposal yaitu 10 MB. Untuk melihat, nah jika tadi, Bapak Ibu sudah mengirimkan klik kirim, nanti di sini Bapak Ibu, terdapat pada, eee, di sini, Bapak Ibu dapat melihat status progres statusnya. Progres status, dari ajuan proposal Bapak Ibu. Di sini, terdapat, menunggu persetujuan dari Kaprodi, berarti nanti, ini, proposal akan, direview oleh, eee, Bapak Ibu Kaprodi masing-masing. Nah proses setelah di-ACC oleh Bapak Ibu Kaprodi, nanti akan prosesnya status ajuannya akan menjadi, disetujui oleh, Kaprodi gitu. Statusnya nanti, jika, sudah disetujui oleh Kaprodi akan berubah menjadi status disetujui Kaprodi atau validasi template. Di sini, berarti, sudah, proposal sudah disetujui oleh Kapolri. Nah, pada status disetujui Kapolri atau validasi template, di sini, proposal sesuai dengan roadmap penelitian prodi. Jadi, Bapak Ibu Kapolri sudah menyetujui karena proposal Bapak Ibu sudah sesuai dengan roadmap dari, prodi Bapak Ibu. Setelah, pada proses disetujui atau validasi template, eee, disetujui oleh Kapolri, maka, statusnya berubah menjadi status menunggu revisi. Status menunggu review. Di sini nanti, proposal sudah sesuai dengan template dan, menunggu untuk direview oleh reviewer. Nah, setelah sudah, prosesnya sudah di-review oleh reviewer, maka nanti akan berubah lagi prosesnya dalam, proses review. Nah, di sini, nanti proses review itu berarti proposal Bapak Ibu nanti, sedang di-review oleh reviewer. Bapak Ibu, dapat menunggu untuk status disetujui. Nah, setelah, setelah proposal Bapak Ibu sudah di-review oleh reviewer dan disetujui, maka nanti, proposal sudah dinyatakan lolos hibah dan, akan mendapatkan, surat tugas. Untuk pengajuan, eee, penelitian mandiri dan pengabdian kepada masyarakat juga, sama alurnya dari, di sini, buat buat pengajuan baru, kemudian nanti, pilih skemanya. Di sini, pilih skema ada penelitian dosen, program kemitraan masyarakat, dan penelitian mandiri. Nah, di sini bisa dipilih, nanti ada, eee, verifikasi apakah benar, Bapak Ibu akan, memilih skema tersebut. Nah, misalkan pada saat
Bapak Ibu juga memilih, program kemitraan masyarakat. Namun Bapak Ibu ingin mengubah skemanya menjadi, penelitian dosen yayasan, Bapak Ibu dapat mengklik ubah skema. Di sini, Bapak Ibu dapat mengubah skema sesuai, hibah yang akan diambil oleh Bapak Ibu. Setelah, sudah dipilih skemanya, Bapak Ibu dapat melakukan simpan. Untuk alurnya, untuk alur pengajuan, penelitian dosen yayasan, program kemitraan masyarakat dan penelitian dosen mandiri, sama sama alurnya, eee, dengan, penelitian dosen yayasan ya, Bapak Ibu yang sudah saya, sampaikan tadi. Mungkin, saya cukupkan untuk teknis penggunaan dari website DPMAS. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu ditanyakan. Sebelumnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Rizka selaku moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Mawa. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Mawa Datul Maulida yang telah menjelaskan secara rinci tentang teknis pengajuan hibah melalui laman BIPEMAS, mulai dari tata cara input proposal hingga tahapan-tahapan validasi administrasi. Baik Bapak Ibu, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan dapat menuliskannya di kolom chat atau dapat menggunakan fitur raise hand. Lalu akan kami persilakan untuk berbicara secara langsung. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga ya Bapak Ibu. Mohon izin menyampaikan pertanyaan dari Ibu R.R. Rosita Cindra Kasih. Selamat pagi, izin bertanya untuk ketua yang tercantum apakah harus lektor atau bisa AA? Dan maksimal berapa proposal yang bisa disubmit untuk satu orang, baik penelitian maupun PKN. Monggo Bu Titik. Untuk pertanyaan Bu Rosita, jadi untuk satu dosen itu dapat mengajukan 2 usulan, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota. Kemudian apalagi? Apakah harus lektor atau bisa Untuk jabatan minimalnya asisten ahli Bu. Jadi kalau sudah asisten ahli bisa mengajukan proposal penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. ya seperti itu ya Bu. Lalu ada pertanyaan dari Pak Anjas Ramadhani. Ini juga sama pertanyaannya seperti Bu Dona ya. Kalau yayasan sekolah TK dan TPQ, apakah bisa Bu? Untuk mitra, baiknya langsung ke sekolahnya, bukan atas nama yayasan, Pak. Jadi langsung aja ke sekolahnya dan nanti untuk kemitraannya juga menggunakan KOP sekolah. Terus nanti Bapak Ibu sesuaikan juga ya untuk judul atau temanya, pastikan sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Karena untuk pengabdian kepada masyarakat, itu memungkinkan Bapak Ibu berkolaborasi bidang ilmu, misalnya dari manajemen dengan komputer, dari pariwisata dengan komputer, atau dengan bidang ilmu yang lain. Nah, pastikan kegiatan judulnya itu sesuai dengan bidang ilmu yang terlibat di dalam satu kelompok. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Ini ada lagi dari Bu Dona. Artinya siswa boleh dilibatkan atau hanya gurunya saja? Untuk pengabdian kepada masyarakat itu kan lebih ke mitranya, bukan ke kalau untuk siswa, guru itu kan sebagai penerima manfaat. Tapi untuk kegiatan ini sebenarnya lebih ke mitra, misalnya mitranya sekolah. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan apa yang bisa ditingkatkan di sekolah tersebut, apakah peningkatan pembelajarannya atau misalnya untuk peningkatan pelayanannya seperti itu. Jadi bukan
bukan langsung ke siswa atau ke gurunya, tapi lebih ke sekolahnya tersebut. Misalnya untuk peningkatan pembelajaran. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk peningkatan pembelajaran tersebut? Nah, nanti baru yang terlibat di pembelajaran itu siapa saja. Misalnya ada guru, ada siswa. Berarti pada saat kegiatan pelatihan atau sosialisasi, pesertanya guru atau siswa tersebut. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu Dona. Apakah sudah terjawab?